Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini saya, Sandra Mayasari dan Pania Leonita Tedigan akan mempresentasikan tentang materi vitamin dan mineral. Disimak ya teman-teman. Apa sih itu vitamin? Nah, bisa dilihat ya teman-teman, vitamin itu merupakan nutrien organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi. Nah, vitamin ini juga harus didapatkan dari makanan kayak sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah, vitamin dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses metabolisme pertumbuhan. Nah, vitamin juga bisa terbagi dalam dua golongan, yaitu ada vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Vitamin larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, sedangkan vitamin larut dalam air yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks. Nah, di situ ada beberapa penjelasan sedikit, bisa dibaca atau di-pause dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada vitamin yang larut dalam lemak. Di dalam vitamin yang larut dalam lemak terdapat vitamin A, di mana memiliki peran untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan sel-sel dalam tubuh, atau bisa disebut juga dapat mengoptimalkan proses pertumbuhan. Sumber vitamin A juga ada dua, yaitu ada di bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Di sini juga ada fungsinya ya teman-teman. Yang pertama ada sebagai bahan untuk pembuatan rhodopsin yang diperlukan dalam proses penglihatan, untuk memelihara jaringan pelapis, dan untuk membantu proses pertumbuhan tubuh. Bisa dibaca ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D menghasilkan suatu hormon yang bernama kalsitriol yang didapatkan dari hasil proses metabolik yang mempunyai peranan sentral dalam metabolisme kalsium dan fosfat. Jenis vitamin D juga sama seperti yang tadi, yaitu sumbernya ada dari hewan dan dari tumbuhan. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, sumber vitamin D juga bisa ditemukan dari hati, ikan, minyak ikan, hasil-hasil susu, dan telur. Nah, fungsi-fungsinya juga banyak ya teman-teman, yaitu salah satunya membantu penyerapan kalsium, mencegah penyakit tulang seperti osteoporosis dan gangguan persendian. Nah, bisa lihat ya teman-teman, di gambar ada beberapa makanan yang mengandung vitamin D yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kalian kekurangan vitamin D nih, bisa menyebabkan gangguan penyerapan kalsium yang seperti bisa menyebabkan penyakit osteoporosis atau perapuhan tulang. Terus di sini juga bisa menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang pada anak. Bahaya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada vitamin E. Teman-teman semua udah pada gak asing yang namanya vitamin E. Malah di luaran sana itu banyak banget produk yang mengandung vitamin E. Malah bukan hanya produk, vitamin E-nya juga pun ada dalam bentuk kapsul atau macam-macam yang lainnya. Nah, di sini sumber vitamin E lebih ke sumber nabati, yaitu seperti minyak nabati. Minyak nabati itu ada beberapa, seperti ada minyak biji gandum, minyak jagung, minyak kedelai, dan lain-lain. Dan makanan lainnya terdapat seperti pada mentega, alpukat, kacang-kacangan, dan sebagainya. Fungsinya pun banyak ya teman-teman, seperti meningkatkan kesuburan, antioksidan, dan bisa dibaca ya teman-teman yang lainnya. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit kalau misalkan teman-teman kekurangan vitamin E, dimana kalau misalkan kalian kekurangan vitamin E bisa menyebabkan anemia pada bayi yang baru lahir, kerusakan saraf atau kelahiran yang prematur, dan kalau misalkan kelebihan pun dapat mengganggu proses pembekuan darah. Selanjutnya di sini ada vitamin K. Vitamin K yang tergolong ke dalam vitamin ini adalah neftokoinon atau K2 yang dibentuk secara alami dan menadion atau K3 yang dibentuk secara sintesis. Bisa dilihat ya teman-teman sumber dan fungsinya untuk tubuh. Masuk ke pembahasan yang kedua, di sini ada vitamin yang larut dalam air. Apa sih yang terdapat pada vitamin yang larut dalam air? Nah, yang pertama ini ada vitamin C. Vitamin C ini berperan dalam pembentukan kolagen interseluler pada tubuh. Karena bersifat mudah rusak, juga dapat terbentuk sebagai asam askorbat dan asam aldehidroaskorbat. Vitamin C ini juga banyak terdapat dalam bahan-bahan pangan yang lainnya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, misalkan dari jeruk, tomat, cabai, jambu, dan lain-lain. Dan misalkan kalau teman-teman kekurangan vitamin C juga itu dapat berpengaruh ya pada tubuh. Misalkan teman-teman sariawan sering radang, nah itu mungkin teman-teman juga kekurangan vitamin C.
Masuk ke selanjutnya, di sini ada vitamin B kompleks. Bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada beberapa bagian dan fungsi vitamin B-nya. Nah, selanjutnya di sini ada vitamin B1 atau disebut dengan tiamin. Sumber tiamin terdapat pada biji-bijian, daging, ikan, sayur atau kacang-kacangan. Bisa dilihat ya teman-teman, atau bisa di-pause dulu untuk lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya di sini ada riboflavin atau vitamin B2. Sumber riboflavin terdapat pada susu, hati, telur, daging, atau sayuran berwarna kuning. Dan bisa dibaca teman-teman, kalau misalkan kekurangan vitamin B2 ini bisa menyebabkan kayak kekurangan darah, radang kulit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu niacin atau vitamin B3. Sumbernya yaitu dari daging, produk ragi, biji-bijian, buah, dan sayuran. Di sini ada kelebihan atau kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu bisa mengakibatkan kerusakan hati, dan kerugiannya di situ ada gangguan pencernaan dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada asam pantotenat atau vitamin B5. Sumbernya bisa dari sayuran yaitu jamur, kubis, kentang, sereal gandum utuh, dan lain-lain. Kalau misalkan kekurangan dari asam pantotenat atau B5 ini sebenarnya jarang ya teman-teman, karena vitamin B5 ini tersebar luas dari makanan apapun yang kita makan. Jadi secara tidak langsung kita tuh bisa mendapatkan vitamin B5 dari berbagai makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya yaitu vitamin B6 atau disebut juga piridoksin. Sumber utamanya yaitu berasal dari daging, unggas, ikan, kentang, ubi jala, dan sayuran lainnya. Jika kekurangan piridoksin, kalian bisa menyebabkan gejala kulitnya seperti kulitnya tuh rusak, saraf motoriknya terganggu, kelainan darah, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh, atau mungkin kalian akan sering mudah sakit. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada asam folat. Asam folat sebagian besar disimpan di dalam hati. Fungsi utamanya itu membentuk tetrahidrofolat atau THF yang berfungsi membantu metabolisme. Sumber utamanya itu berasal dari sayuran hijau dan hati. Jika kalian kekurangan asam folat ini, kalian bisa kehilangan berat badan, lemas, pertumbuhannya terhambat, dan bisa menyebabkan anemia. Makanya misalkan kayak ibu-ibu hamil seperti itu kan harus dianjurkan untuk mengonsumsi banyak kandungan asam folat ya. Karena kan sedang mengandung, juga harus memberikan asupan nutrisi pada calon bayinya, juga pada ibu hamilnya juga. Bukan untuk orang hamil atau ibu hamil saja, jadi untuk kita juga perlu, karena kayak tadi saya sebutkan, mungkin kalau misalkan kita kekurangan, kita bakal lemes atau terganggu dalam beraktivitas. Selanjutnya di sini ada kobalamin atau vitamin B12. Sumber utamanya itu berasal dari daging, hati, susu, dan telur. Jika kalian kekurangan vitamin B12 bisa mengakibatkan anemia. Maka dari itu mungkin bagi pengguna atau memiliki darah rendah dianjurkan untuk makan makanan seperti daging atau yang tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih kepada Elsa yang telah menyampaikan materi mengenai vitamin. Di sini saya akan melanjutkan mengenai mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik yang dibutuhkan makhluk hidup dalam jumlah kecil. Mineral ini merupakan unsur dasar yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Mineral terdiri dalam dua bagian, yaitu makromineral dan mikromineral. Fungsi mineral sendiri yaitu untuk mengatur kerja enzim, memelihara fungsi normal tubuh sebagai bahan pembentuk, dan menyediakan sumber nutrisi penting yang handal dalam bentuk yang seimbang dan tersedia secara hayati. Mineral bisa kita dapatkan pada pangan hewani dan nabati. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mineral terbagi ke dalam dua bagian, yaitu makromineral. Makromineral dibutuhkan dalam jumlah yang besar, yaitu lebih dari 100 mg per hari. Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, klor, fosfor, dan belerang. Yang kedua ada mikromineral. Mikromineral ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Contohnya ada besi, seng, tembaga, mangan, iodium, krom, selenium, fluor, kobalt, silikon, dan vanadium. Makromineral yang pertama yaitu natrium. Sebagian besar didapat dalam plasma darah dan dalam cairan di luar sel atau ekstraseluler. Perkiraan jumlah natrium dalam tubuh manusia ini yaitu sekitar 100-110 gram. Fungsi natrium yaitu untuk
sebagai kation utama dalam cairan intrasel, mengatur denyut jantung, memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nilai osmotik, memelihara keseimbangan pH dan asam-asam, serta mengatur permeabilitas sel, fungsi alat, dan transmisi impuls saraf. Natrium bisa kita dapatkan pada garam dapur, daging, keju, mentega, dan sayuran hijau. Metabolisme natrium ini diatur oleh aldosteron, suatu hormon korteks adrenal yang meningkatkan reabsorpsi Na dari ginjal. Yang kedua ada kalium. Kalium berperan bersama dengan klorida untuk membantu menjaga tekanan osmotik dalam cairan intraseluler dan sebagian terikat dengan protein. Fungsi kalium yang pertama yaitu untuk memelihara keseimbangan air di dalam sel-sel tubuh, transmisi impuls-impuls saraf, memelihara denyut jantung, membantu mengaktifasi reaksi enzim seperti pirufat kinase yang dapat menghasilkan asam pirufat dalam proses metabolisme karbohidrat, dan mengatur pelepasan insulin dari pankreas. Nah, kalium ini memiliki sifat yang mudah diserap oleh tubuh. 90% kalium ini diserap dalam usus kecil. Yang selanjutnya ada kalsium. Mineral yang paling banyak dalam tubuh yaitu sekitar 2% berat badan dewasa. Kalium terkonsentrasi dalam tulang rawan dan gigi. Sisanya terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak. Yang selanjutnya ada magnesium. Fungsi magnesium yaitu sebagai kofaktor enzim, sintesis protein, sebagai katalisator dalam beberapa reaksi kimia dan biologis yang melibatkan ATP dan ADP, serta sebagai respirasi seluler. Yang selanjutnya ada klor. Klor berfungsi sebagai pengatur aktivitas enzim, berperan sebagai komponen HCl dalam lambung, memelihara keseimbangan air dan asam basa dalam tubuh, dan berperan dalam pembentukan asam hidroksida. Klor sendiri bisa didapatkan pada garam dapur, daging, dan susu telur. Penyakit defisiensi Cl, yaitu hilangnya rambut dan gigi, gangguan pencernaan, mual, dan kelelahan. Yang keenam ada fosfor. Fosfor ini merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, yaitu sebanyak 1%. Fungsi fosfor sendiri yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi, penyimpanan dan pengeluaran energi untuk pembentukan ATP, mempengaruhi semua proses perombakan dan pembentukan zat, serta membentuk bagian-bagian penting plasma sel. Sumber fosfor ini yaitu pada bahan makanan berkadar protein tinggi seperti daging, unggas, ikan, telur, dan biji-bijian. Kekurangan fosfor akan menyebabkan penyakit riketsia, osteomalasi, tulang dan gigi menjadi rapuh, dan kehilangan nafsu makan. Lalu ada belerang. Belerang ini terdapat dalam asam amino metionin, sistein dan sistin, tiamin dan bitotin. Bagian tubuh yang mengandung sulfur yaitu jaringan pengikat, kulit, kuku, dan rambut. Belerang berperan dalam reaksi oksidasi reduksi. Bagian yang kedua yaitu mikromineral. Yang pertama ada besi. Besi dalam tubuh berasal dari 3 sumber. Fungsi besi yaitu sebagai komponen penyusun sel darah merah. Yang kedua mengatur berbagai reaksi kimia dan biologis dalam tubuh. Ketiga berperan dalam respirasi seluler sebagai bagian hemoglobin dan mioglobin. Dan yang keempat yaitu untuk memungkinkan transportasi CO2 dan O2 ke dalam sel. Mangan. Fungsi mangan yaitu sebagai kofaktor beberapa enzim penting. Misalnya pada proses sintesis kolesterol dan asetil-CoA, dan sintesis glicoprotein dan proteoglikan. Yang ketiga ada iodium. Iodium ini merupakan komponen esensial tiroksin dan kelenjar tiroid. Yang keempat ada tembaga. Sumbernya dari tumbuhan polong, kismis, kacang, dan kerang. Yang kelima ada krom. Sumbernya dari keju, biji-bijian, peanut butter, daging, dan ragi. Kelima yaitu selenium. Selenium ini dapat meningkatkan kepekaan anak terhadap kerusakan gigi dan berfungsi sebagai konstituen glutathione peroksidase. Yang keenam ada fluor.
Fluor ini penting dalam pertumbuhan dan pembentukan struktur gigi agar mempunyai daya tahan yang maksimal terhadap penyakit gigi. Fluor juga melindungi terhadap kekurangan magnesium, osteoporosis, dan penyakit periodontal. Sumber fluor ini ada di ikan dan makanan hasil ternak. Yang ketujuh ada kobalt. Kobalt ini merupakan bagian dari molekul vitamin B12. Sumbernya dari makanan fermentasi seperti oncom dan tempe. Nah, itu adalah penjelasan dari kami berdua. Semoga dapat dipahami ya teman-teman dan bisa bermanfaat. Terima kasih.